Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mencoba menjelaskan tentang adjective clause ya. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu adjective clause itu tersendiri. Kita pertama-tama memahami satu persatu. Apa itu adjective dan apa itu klausa. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di part of speech, adjective di sini adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan, dan klausa di sini adalah induk kalimat kecil seperti itu yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi intinya adjective clause di sini adalah subclause ataupun klausa, anak kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri yang fungsinya untuk memodifikasi noun ataupun pronoun dalam satu konteks ya. Di sini dalam adjective clause di sini mempunyai dua inti, yaitu relative pronoun dan relative adverb. Contohnya, terdiri apa saja dalam penghubungan kalimat dari relative pronoun? Ada who, ada that, ada whom. Ya, mungkin seperti itu. Ada ya, selengkapnya seperti itu. Terus yang relative adverb ada when, ada where, ada whose. Ya. Secara singkat penjelasannya seperti ini. Mungkin kita langsung beralih pada contohnya untuk menyingkat waktu. Ya, di sini dalam penghubungan dua kalimat yang pertama I see cat, yang kedua it eats rice. Jadi di sini kita harus mengetahui di mana yang mau dijelaskan. Sebagaimana yang artinya yang tertera di sini, I see cat, saya melihat seekor kucing. It eats rice, dia memakan nasi. Jadinya yang dijelaskan adalah cat. Ya. Cat di sini adalah berposisi sebagai objek. Maka yang digunakan dari relative pronounnya adalah relative pronoun of object yang berfungsi sebagai objek seperti itu. Nah, di sini penjelasan yang menghubungkan terhadap cat harus dihilangkan, dihapus dan diganti dengan relative pronoun. Kita bisa ganti dengan that atau which, mungkin bisa. Jadinya kita bisa membacanya I see a cat that eats rice. Nah, di sini pertanyaannya, sekarang jika sudah diletakkan relative pronoun, di manakah yang disebut adjective clause? Ya, dari relative pronoun di sini ke belakang sampai rice di sini disebut adjective clause seperti itu. Karena sudah jelas menjelaskan objek dari a cat seperti ini. Nah, contoh lain, kalimat yang pertama adalah the boy is my cousin. Yang kedua, he called me last night. Bagaimana kita cara menghubungkannya? Sesuai arti, the boy is my cousin. Lelaki ini adalah cousin. Paman, ya paman kayaknya, pamanku. He called me last night. Dia memanggilku tadi malam. Dia memanggilku. Jadi di sini dianya di sini merujuk pada the boy. Maka yang ingin dijadikan clause di sini harus terletak di setelahnya, di belakangnya apa yang dijelaskan. Berarti di sini ada the boy. Di sini ada the boy. Nah, setelah ada the boy, maka kita harus menghapus, secara langsung kita harus menghapus pronoun yang merujuk pada the boy, yaitu he.
mengganti pada relative pronoun of subject yang sesuai dengan the boy di sini, yaitu who. Jadinya the boy who called me last night, maka kita harus menyambungkan kembali dari kalimat yang pertama, is my cousin di sini. Nah, terus pertanyaannya, di manakah adjective clause-nya setelah terletak relative pronoun? Nah, jadi dari relative pronoun sampai akhir kalimat yang terakhir di sini ada disebut adjective clause. Seperti itu. Jadi diulang lagi di sini bahwa klausa yang menjelaskan di sini dari adjective clause di sini terletak setelah noun atau pronoun yang dijelaskan seperti itu. Contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir. Kalimat yang pertama, he finds a book, Aldi reads it. Dia menemukan sebuah buku, Aldi membacanya. Sudah jelas di sini, penjelasan di sini menjelaskan book, yaitu yang dibaca, Aldi yang membacanya, seperti itu. Setelah kita mengetahui bahwa kalimat yang kedua di sini adalah menjelaskan objek dari he finds, maka harus kita membutuhkan relative pronoun dari conjunction-nya untuk menghubungkan dua kalimat di sini. Apa yang cocok? Nah, karena di sini adalah yang digambarkan atau dijelaskan di sini, yang mau dijelaskan adalah objek, maka kita harus meletakkan relative pronoun of object sesuai isinya. Di sini apakah yang person atau non person? Karena di sini adalah non person, book yang tidak bernyawa, tidak punya akal, maka kita harus bisa menggunakan that bisa. Nah, setelah ada that di sini berfungsi sebagai objek juga, maka objek yang awalnya it di sini harus dihapus karena tidak boleh berada atau terdapat dua objek dalam satu susunan seperti ini. Jadinya ntar he finds a book that Aldi reads, seperti itu. Mungkin sudah cukup jelas penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya.